dan perilaku tercela ini, di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang fitnah, yang mana fitnah ini yaitu fitnah adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat hina, yang mana perbuatan fitnah ini sangat dibenci oleh Allah. Dan fitnah ini merupakan salah satu hukum pidana, yang mana dengan adanya fitnah orang dapat mendapatkan suatu sanksi atau hukuman. Kemudian fitnah ini dapat dikatakan benar jika memenuhi syarat. Syaratnya yaitu dapat mendatangkan 4 orang saksi, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Misalnya ada orang yang melakukan fitnah kepada orang lain atau menuduh tanpa bukti. Dan tuduhannya itu benar bahwa orang lain itu melakukan seperti perbuatan zina atau membunuh orang lain atau mencuri dan lain-lain. Maka orang yang melakukan tadi itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang ia lakukan. Nah, selanjutnya jika orang yang melakukan fitnah kepada orang lain dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan tuduhannya itu salah, maka orang yang memfitnah tadi atau orang yang menuduh tadi itu akan mendapatkan hukuman, yaitu sebanyak 80 kali darah. Nah, dari tentang fitnah ini terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yang mana di situ terdapat penggalan ayat yaitu pada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang mana di sini yaitu fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan atau fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Nah, oleh karena itu fitnah ini merupakan salah satu perilaku atau sifat yang tercela yang seharusnya kita hindari dan jangan sampai kita terjerumus terhadap perilaku fitnah tersebut. Fitnah ini merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi baik itu pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Dampaknya pada diri sendiri yang pertama yaitu orang tersebut akan mendapatkan suatu karma, mungkin tidak pada saat itu, akan tetapi Allah akan mendatangkan azabnya dengan cara yang lain, sehingga kita akan menyadari apa kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua yaitu dampaknya bagi orang lain, maka orang lain itu akan mendapatkan sakit hati yang susah untuk dilupakan mungkin. Yang kedua yaitu kita akan dibenci banyak orang dan akan terputusnya tali silaturahim. Itulah karena kita melakukan fitnah ini. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu tentang bohong atau hoax. Kata bohong atau hoax ini tidak asing lagi kita dengar pada masa saat sekarang ini. Bohong atau hoax yaitu suatu tindakan baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi, bohong atau hoax ini telah banyak terjadi baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Hanya saja pada zaman saat sekarang ini telah canggihnya iptek, yang mana di situ banyak yang muncul hoax. Yang mana hoaxnya contohnya seperti apabila ada nomor yang masuk kepada kita, nomor yang tidak kita kenal, kemudian nomor tersebut meminta identitas kita atau biodata kita, kemudian meminta rekening kita untuk supaya kita mengirimkan uang kepada nomor tersebut. Nah, itulah salah satu contoh hoax. Nah, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Dan juga di sini Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan kepada umatnya bahwa jangan semuanya berita yang kalian dengar itu kalian sampaikan kepada masyarakat umum sebelum diketahui dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Nah, itulah penjelasan mengenai bohong atau hoax. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu mengenai tajasus. Yang mana tajasus ini yaitu cari-cari kesalahan orang lain, yang mana salah satunya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tajasus ini merupakan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan orang dengan cara memata-matai atau mengintai. Sifat tajasus ini disebabkan dengan munculnya salah satu tindakan yang tidak baik terhadap diri seseorang, seperti misalnya
iri terhadap hal jabatan atau pekerjaan, sehingga membuat orang akan mengintai orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Misalnya, tajasus dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mencari-cari kesalahan tetangga untuk disebarkan dan diceritakan kepada orang lain. Yang kedua yaitu misalnya tidak percaya dengan teman dan selalu mencari-cari apa kesalahan dari teman tersebut. Selanjutnya ada contoh tajasus yang dibolehkan dalam Islam, yaitu seperti yang pertama yaitu seperti polisi yang menyelidiki kasus seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Kedua yaitu menyampaikan musuh-musuh Islam dengan cara memata-matai. Contohnya saja pada masa zaman Nabi Sulaiman, yang mana pada zaman Nabi Sulaiman ini Nabi tersebut memiliki seekor burung, yaitu yang bernama burung hudhud. Nah, burung hudhud ini diperintahkan untuk mengintai atau mencari informasi dari Ratu Bilqis, yang mana Ratu Bilqis ini dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan burung hudhud inilah yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman atau menginformasikan kepada Nabi Sulaiman hal apa saja yang akan dilakukan oleh Ratu Bilqis ini. Nah, mungkin sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum